Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab baru tentang penyajian data part 1. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini yaitu tentang pengenalan data dan penyajian data dalam bentuk tabel. Kita membahas tentang pengenalan data. Kata data berasal dari bahasa Inggris bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Data adalah kumpulan dari datum. Cara mengumpulkan data. Bagaimana sih cara untuk mengumpulkan data? Yang pertama, wawancara atau interview dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contohnya, data tentang keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Maka kalian dapat mendatangi kedua keluarga tersebut dan melakukan wawancara langsung kepada anggota keluarga di masing-masing daerah tersebut. Nah, untuk wawancara biasanya kita memerlukan satu atau dua orang atau keluarga. Cara yang kedua yaitu dengan kuesioner atau angket, dengan mengirimkan daftar pertanyaan kepada narasumber. Nah, daftar pertanyaan ini tertuang dalam sebuah kertas. Jadi nanti narasumbernya itu mendapat beberapa pertanyaan yang biasanya dengan jawaban ya atau tidak. Contohnya seperti ini. Data tentang acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat di wilayah RT 05. Kalian dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi yang disukai atau yang tidak disukai pada jam tertentu. Nah, contoh yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan dengan mengamati objek atau kejadian. Contohnya, data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Berdasarkan cara memperoleh data terbagi menjadi dua. Yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumbernya. Contohnya, data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket, atau hasil pengamatan. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contohnya itu data banyaknya siswa SMP negeri di DKI Jakarta. Kita bisa memperolehnya melalui Dinas Pendidikan. Ayo kita menalar. Yang pertama, cara apakah yang paling tepat untuk memperoleh data tentang jarak rumah semua siswa ke sekolah, alat transportasi apa yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat sekolah, dan jam berapa siswa berangkat dari rumah. Nah, data ini termasuk data primer atau sekunder? Jawab. Nah, yang pertama, dengan menggunakan angket. Nah, kita bisa memperoleh data itu menggunakan angket, berisikan pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Maksudnya itu hal yang ditanyakan di pertanyaan ini. Kenapa? Karena jumlah siswa dalam satu sekolah itu banyak, dan dengan angket akan memudahkan untuk mengumpulkan data. Tidak mungkin kita mewawancarai satu persatu siswa, karena biasanya satu sekolah itu siswanya jumlahnya banyak, bisa lebih dari 300. Kalau kita wawancara satu persatu siswa itu memakan waktu yang lama. Nah, termasuk data apa? Yaitu termasuk data primer, karena data langsung diperoleh dari siswa yang bersangkutan melalui angket. Contoh yang kedua, cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data tentang jenis tayangan televisi yang paling disukai di wilayah RT tempat tinggal kalian? Coba jelaskan. Jawab, yaitu sama dengan menggunakan angket, karena jumlah warga dalam satu lingkungan RT itu banyak, dan dengan angket akan memudahkan kita untuk mengumpulkan data. Termasuk data apa? Yaitu data primer, karena diperoleh langsung dari yang bersangkutan melalui angket. Contoh yang ketiga, cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data tentang perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam 1 minggu terakhir? Coba jelaskan. Nah, di sini yaitu datanya bisa diperoleh dengan cara mengakses website nilai tukar mata uang di internet, atau bisa juga diperoleh dari koran atau surat kabar. Nah, ini termasuk data sekunder. Kenapa? Karena kita memperoleh datanya dari pihak kedua atau tidak secara langsung. Cara menyajikan data.
Setelah mengumpulkan data, maka data masih belum dapat memberikan informasi yang lengkap apabila belum disajikan dengan benar. Secara umum, ada dua cara penyajian data. Yang pertama, dengan tabel. Yang kedua, dengan grafik atau diagram. Cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Kita akan membahas tentang bentuk tabel dulu. Yang pertama, tabel baris kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Contohnya, penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2015 sampai 2019. Kita lihat di sini tahunnya. Nah, yang sebelah sini adalah banyaknya mobil terjual. Lalu, ini dinamakan baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan kelima. Lalu, yang ini panah warna pink ini disebut dengan satu kolom. Ini berarti memiliki satu kolom. Nah, tahun ini sebagai acuannya. Contoh yang kedua yaitu tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Contoh, tabel kontingensi 10 kali 2. Artinya terdiri dari 10 baris dan 2 kolom. Contohnya seperti ini, yaitu tabel jumlah siswa menurut jenis kelamin. Nah, ini disebut baris. Ya, dari sini sampai bawah ini baris. Lalu di sini yang pria adalah kolom pertama dan wanita adalah kolom kedua. Jadi ada dua kolom. Itu disebut dengan tabel kontingensi. Yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Contohnya tabel nilai ulangan matematika kelas 7E. Nah, di bagian nilai ini ada rentangnya 51 sampai 60. Nah, ini merupakan kelompok dari nilai 51 sampai 60. Seperti itu. Ayo kita menalar. Yang pertama, coba apa persamaan dan perbedaan dari tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi? Jawab. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan tabel baris dan kolom. Ya, seperti tadi sudah kalian lihat contohnya. Jadi memiliki ada baris dan ada kolom. Itu persamaannya. Lalu perbedaannya apa? Nah, kita lihat di sini perbedaannya. Untuk tabel baris dan kolom, yang pertama yaitu hanya menggunakan satu kolom. Nah, untuk baris dan kolom. Kalau tabel kontingensi, kolomnya lebih dari 2. Lalu kalau tabel frekuensi menggunakan satu kolom. Kemudian tabel baris dan kolom yaitu ada satu kategori dan datanya tunggal. Kalau kontingensi lebih dari satu kategori, datanya pun tunggal. Nah, kalau frekuensi bisa satu atau lebih kategori dan datanya berkelompok. Jadi kalau yang berkelompok itu distribusi frekuensi, lalu kalau yang baris kolom itu dan kontingensi itu datanya tunggal. Perbedaannya ini. Ayo kita menawar untuk yang nomor 2. Tabel yang paling tepat untuk penyajian data di bawah ini adalah, nah di sini ada data tentang ukuran sepatu siswa. Kita ambil sampel dari beberapa siswa dan didapat datanya. Nah, untuk data seperti ini kan kita belum bisa tahu nih, belum jelas informasinya apa. Nah, kita disuruh mencari tabel yang paling tepat dari 3 tabel yang ada. Nah, yang pertama langkahnya yaitu kita cari dulu nih yang cocok apa. Karena hanya ada satu kategori, yaitu ukuran sepatu. Tadi yang satu kategori adalah tabel baris dan kolom. Nah, masih ingat kan tabel baris kolom seperti apa? Lalu langkah kedua, kita cari dulu angka tertinggi dan angka terendah. Nah, yang kita lihat di sini di data ini, angka tertingginya itu adalah 42. Nah, yang terendahnya berarti berapa? Yaitu 37. Lalu langkah ketiga kita hitung masing-masing angkanya. Untuk mempermudah kita buat dulu tabelnya seperti ini. Ada ukuran sepatu, ada turus dan banyaknya siswa. Turus ini untuk menghitung datanya. Nah, kita hitung pertama 40. 40 berarti di turus ini kita tulis dulu 1. Lalu sampingnya 38. 38 kita tulis dulu sini 1. 37. Selanjutnya 40 lagi. Lalu 39 di turusnya kita tulis. Lalu 39 lagi bawahnya yang ini. Nah, ini 39 lagi. Jadi sini terusnya, nah lanjut sampingnya 40. Di sini sampingnya lagi 39, sampingnya 38, lalu 41, 42, 41 lagi,
Nah ini kan kita sudah sampai sini, lalu 39 nya 2 kali, nah ini kan sudah 4, kita coret 1 jadi 5, nah satu lagi kan tadi 2, nah 40 nya tambah 1 lagi, lalu 37 nya ada 2, 42, lalu 40, lalu ini terakhir adalah 37. Oke, nah kita hitung nih, 37 berarti ada 4, 38 ada 2, 39 berarti ada 6, 40 ada 4, 41 ada 2, 42 ada 2. Nah, kalau data seperti ini sudah jelas kan, berarti 37, ukuran sepatu 37 ada 4 siswa, 38 ada 2 siswa, 39 6 siswa, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi tabel yang tepat adalah tabel baris dan kolom. Nah, ini versi rapinya, tabel ukuran siswa kelas 7 SMPN Marunda yaitu seperti ini. Datanya sudah diperoleh 37, ukuran sepatunya yaitu siswanya sebanyak 4 siswa. Lalu yang tertinggi ukuran 42 ada 2 siswa.